Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, perkenalkan nama saya Nur Permatasari, MPM 2111021030 dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah pengantar bisnis kelas A. Dosen pengampunya yaitu Ibu Mutiasari Nurwulan, SAB, MM. Berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu analisis lingkungan bisnis. Saya akan menganalisis lingkungan bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. Profil PT Unilever Indonesia Tbk. 1. Nama perusahaan yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. 2. Tanggal pendirian yaitu 5 Desember 1933. 3. Kantor pusat yaitu GRH Unilever Jalan PSD Boulevard Barat Green Office Park Kampling 3 PSD City di Tangerang dengan kode pos 15345. Nomor 4 yaitu situs web dari PT Unilever Indonesia yaitu www.unilever.co.id. Hadirnya PT Unilever. Unilever telah menemani keseharian masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Keberadaan Unilever memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, sumber daya berkelanjutan, pengolahan limbah, serta perubahan iklim. Pendirian PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabricant NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van of Huygens, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal van Netherlands Indi berdasarkan surat nomor 14 pada 16 Desember 1933 terdaftar di Raad van Justice di Batavia dengan nomor 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javas Courants pada 9 Januari 1934 tambahan nomor 3. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Muljadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi, yaitu pada 30 Juli 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan Akta Notaris nomor 92 Akta Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan NO-C 21.049HT.01.04 tahun 98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam berita negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Unilever Indonesia. Sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good atau disingkat FMCG terkemuka di Indonesia dan telah menemani masyarakat Indonesia melalui produk dari berbagai kategori seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wars, Royco, Bangau, dan lain-lain. Dan produk-produk ini telah banyak beredar di masyarakat dan telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tahun bersejarah Unilever di Indonesia. 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Zip Fabricant NV di daerah Angke, Jakarta Utara. 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Look mulai dipasarkan. 1982, Unilever Indonesia
menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. 1990 membuka pabrik personal care di Rut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. 1992 pabrik es krim Waltz dibuka di Cikarang, Cornello dan Paldepop muncul di pasaran. 2001 memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bangau. 2004 merek Nurse diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia, memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rut ke Cikarang. 2008 membangun pabrik perawatan kulit skincare terbesar se-Asia di Cikarang, memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buah Vita dan Gogo. SAP diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. 2013 memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. 2014 meluncurkan program Bitode untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jaga panjang Liveaboy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. 2015 membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. 2016 memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Dan 2018 meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru yaitu Korea Glow. Visi PT Unilever yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi PT Unilever yaitu 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan rasa baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Strategi PT Unilever yaitu kami membangun strategi untuk membantu kami mencapai tujuan kami untuk mendapatkan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah. Nilai atau filosofi PT Unilever yaitu 1. Selalu bekerja dengan integritas. 2. Memiliki dampak positif. 3. Berkomitmen mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari bisnis. Keempat, memberikan aspirasi kepada masyarakat saat menjalankan bisnis. Kelima, bekerjasama dengan orang lain. Tujuan dan pencapaian PT Unilever yaitu 1. Membantu lebih banyak 1 miliar masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. 2. Mengurangi separuh jejak lingkungan dari produk. 3. Memasuk 100% bahan baku pertanian secara berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat di seluruh rantai bisnis. Semua data-data yaitu visi misi, tujuan, dan strategi saya ambil dari www.unilever.co.id. Brand PT Unilever Indonesia yaitu 1. Food and Refreshment yaitu meliputi Bangau, Buah Vita, Cornetto, Face, Jawara, Lipton, Magnum, Paldepop, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Home Care yaitu Chief, Domitos, Molto, Ringso, Sunlight, Superpel, Visal, dan Wipol. Personal care yaitu Axe, Citra, Clear, Close Up, Dove,
Glow and Lovely, Hijab Fresh, Korea Glow, Lakme, Leafy Boy. Lingkungan eksternal PT Unilever Tbk. Lingkungan eksternal Unilever memiliki dua variabel, yaitu peluang dan ancaman, dan terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. A. Lingkungan khusus, yaitu 1. Customer atau konsumen. Kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap jenis output yang dihasilkan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Contohnya, selera masyarakat yang berbeda-beda mempengaruhi produk Sariwangi, anak buah perusahaan PT Unilever Indonesia, dengan produk teh dalam menghasilkan jenis barang teh yang akan dipasarkan. Setelah sasaran bidikan selera teh masyarakat pada umumnya dengan produk teh celup Sariwangi reguler, Sariwangi bisa mengetahui bidikan selera premium para konsumennya yang rata-rata kalangan menengah ke atas dengan mengeluarkan produk Sariwangi Scott Selection. Kedua, distributor atau penyalur. Melihat pentingnya peranan distributor dalam penyebaran produk yang dihasilkannya, PT Unilever Indonesia Tbk membentuk dan menjalin jaringan distribusi yang baik menurut versi majalah Business Week, yaitu salah satu caranya PT Unilever mengeluarkan program promosi untuk para distributor yang membuat display atau tampilan dari produk Unilever yang menarik di tempat berdagangnya. Distributor yang membuat display atau tampilan yang menarik terhadap produk Unilever akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Penerapan ini kita dapat melihat melalui promosi produk Sangsil yang termasuk dalam produk yang dihasilkan Unilever. 3. Onions atau kemitraan. Pepsodent sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jalinan kemitraan antara Pepsodent dengan PDGI memberikan pengaruh pada Pepsodent dalam hal kualitas produk dan kemasan produk. Dalam hal kualitas produk, PDGI memberi input kepada Pepsodent tentang karakteristik kualitas yang baik. Sedangkan dalam kemasan, PDGI bekerjasama dengan Pepsodent untuk mencantumkan himbauan sikat gigi teratur pada kemasan Pepsodent. Melalui kemitraan Pepsodent dan PDGI telah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan kebiasaan bersikat gigi setelah makan dan sebelum tidur melalui iklan dan kemasan Pepsodent. Keempat, competition atau pesaing, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk mengeluarkan sebuah produk sabun mandi yang khusus pada jenis sabun mandi kesehatan. Produk tersebut bernama Leafy Boy. Di pasar tidak hanya PT Unilever Indonesia Tbk saja yang menghasilkan produk sabun mandi kesehatan. Ada beberapa perusahaan yang bergerak juga dalam produk sabun kesehatan seperti Nuvo dan Dettol. Karena persaingan dalam pasar tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk dengan produknya Leafy Boy lebih memfokuskan produknya ini pada jenis konsumen, yaitu keluarga, dengan memproklamirkan Leafy Boy sebagai sabun mandi kesehatan keluarga. Selain melirik keluarga sebagai target pemasaran produknya, PT Unilever Indonesia Tbk mengeluarkan program sosial masyarakat, yaitu kampanye cuci tangan dengan sabun yang digunakan sebagai media promosi bagi Leafy Boy. Dan saat ini program Unilever tersebut semakin gencar digaungkan pemerintah di tengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai pencegahan penularan. 5. Government atau perwakilan pemerintah. PT Unilever Indonesia Tbk melahirkan Tarasen sebagai bagian dari program Green and Clean. Di dalam program tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk melibatkan sekitar 50 ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas Ibu Bersinar Sunlight untuk berperan serta dalam pembuatan tas daur ulang dari sampah plastik bekas kemasan produk yang lebih dikenal dengan Tarasen. Komunitas yang telah membentuk 53 sentra ini tersebar di beberapa kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Program ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang sejalan dengan UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang diwajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang berasal dari produk atau kemasan yang dibuat.
Dengan program Green and Clean, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih kreatif dalam mengelola sampah sehingga mudah didaur ulang serta dapat mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil barang daur ulang. 6. Supplier atau pemasok. Salah satu produk teh dari PT Unilever Indonesia yaitu Sariwangi baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu Sariwangi Cloud Selection. Produk ini adalah produk yang memenuhi keinginan para kalangan menengah ke atas. Untuk produk terbaru ini, PT Unilever Indonesia Tbk mencari supplier lain yang dimana pasokan bahan bakunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik produk terbarunya tersebut. Karena itulah, supplier dari produk Sariwangi reguler berbeda dengan supplier dari produk Sariwangi Cloud Selection. Kualitas supplier sangat berpengaruh pada kualitas produk, sehingga PT Unilever Indonesia Tbk harus berhati-hati dalam pemilihan supplier. B. Lingkungan umum. 1. Demografi dan budaya. Menurut majalah Business Week, karakteristik demografi Indonesia sangat ideal atau cocok dengan PT Unilever Indonesia Tbk karena produk-produk yang dihasilkan PT Unilever Indonesia Tbk telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang dihasilkan PT Unilever Indonesia Tbk dapat dinikmati oleh semua kalangan usia dan semua kalangan kelas ekonomi. Misalnya produk Pepsodent yang dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, Pepsodent Kids sampai Pepsodent khusus orang dewasa, dan semua kalangan kelas ekonomi yaitu Pepsodent reguler dan Pepsodent untuk perawatan khusus. Penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat diatasi oleh PT Unilever Indonesia Tbk dengan membentuk jaringan distribusi yang baik, sehingga produk-produk Unilever Indonesia Tbk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Karakteristik demografi yang ideal inilah yang membuat PT Unilever Indonesia menjadi terkenal dan merajai pasar di Indonesia. 2. Internasional. Kebijakan dalam PT Unilever Indonesia Tbk dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Salah satunya adalah kebijakan PT Unilever Indonesia Tbk dalam program peningkatan gizi anak. PT Unilever Indonesia Tbk melalui produk Blueprint mengeluarkan program untuk meningkatkan gizi anak-anak yang kurang mampu di beberapa negara yang bekerja sama dengan UNICEF. Selain itu, beberapa program serta produk dari PT Unilever Indonesia Tbk juga bekerja sama dengan WHO. Namun dari internasional maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk Cina. 3. Politik. Kondisi politik Indonesia yang sering tidak stabil membuat keadaan ekonomi yang ada di Indonesia ikut menjadi tidak stabil. Keadaan ini akan menjadi perhatian PT Unilever Indonesia Tbk dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari maupun dalam membuat keputusan. Misalnya, keadaan ekonomi yang tidak stabil akibat kondisi politik yang tidak menentu membuat PT Unilever Indonesia Tbk untuk mengurangi jumlah produksinya, dan bila kondisi politik stabil yang diikuti keadaan ekonomi yang stabil pula, maka PT Unilever Indonesia Tbk akan membuat keputusan untuk menaikkan jumlah produksi. Keempat, teknologi. Kekuatan teknologi digunakan PT Unilever Tbk untuk memberikan pengaruh positif terhadap organisasinya. Pengaruh positif ini dapat berupa peningkatan jumlah produksi maupun peningkatan mutu produksi, yang pada akhirnya kedua hal tersebut akan mempengaruhi organisasi dalam hal cara pengelolaan organisasi. Kelima, ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia yang sempat menurun membawa PT Unilever Indonesia Tbk untuk melakukan suatu inovasi agar produk-produk yang dihasilkannya dapat tetap dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita jelaskan dalam produk pembersih cuci piring dan deterjen yang dihasilkan PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu Sunlight dan Rinso. Sebelumnya kedua produk tersebut dikenal sebagai produk yang cukup mahal dan belum tentu terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sempat terguncang di mana terjadi inflasi
dalam jumlah besar dan banyaknya jumlah pengangguran, masyarakat lalu mengetatkan anggaran pengeluaran mereka yang berimbas pada menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap beberapa produk termasuk sunlight dan ringso, serta produk pesaing yang harganya lebih rendah. Untuk menghadapi masalah itu, PT Unilever Indonesia Tbk mengeluarkan produk sunlight dan ringso yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat, yaitu mengemasnya dalam bentuk saset. Terbukti dengan dikeluarnya produk saset dari sunlight dan ringso, penjual kedua produk tersebut meningkat dan cenderung stabil meski dalam keadaan ekonomi yang turun sekalipun. Dan sekarang ini PT Unilever Tbk telah banyak mengeluarkan produk-produk dengan harga terjangkau sehingga dapat dibeli oleh kalangan bawah. Harga produk saset Unilever biasanya dibanderol 1.000 sampai 5.000 rupiah. Lingkungan internal PT Unilever Indonesia Tbk. Lingkungan internal PT Unilever Indonesia memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya, metode, yaitu 1. Struktur organisasi perusahaan, 2. Budaya perusahaan, 3. Sistem persaingan, 4. Metode. Lingkungan internal PT Unilever Indonesia Tbk. Lingkungan internal PT Unilever Indonesia memiliki dua variabel, yakni kekuatan dan kelemahan, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya, metode, yaitu 1. Struktur organisasi perusahaan, 2. Budaya perusahaan, 3. Sistem persaingan, 4. Metode. 1. Struktur organisasi PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu Presiden, Direktur, Chief Financial Officer, Direktur Home and Personal Care, Direktur Food, Direktur Es Krim, Direktur Supply Chain, Direktur Customer Development, Direktur Human Resources and Corporation Relations. Dua, budaya perusahaan. Budaya PT Unilever Indonesia Tbk adalah mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu menjalankan program Corporation Social Responsibility, yaitu CSR yang luas, dengan pilar program yaitu lingkungan, nutrisi, higienis, dan pertanian berkelanjutan. Program CSR yaitu 1. Program kampanye cuci tangan dengan sabun, 2. Program edukasi kesehatan gigi dan mulut, 3. Program pelestarian makanan tradisional, 4. Program memerangi kelaparan untuk anak Indonesia yang kekurangan gizi. 3. Sistem bersaing. A. Berfokus pada peluang pasar. PT Unilever Indonesia Tbk dalam menjaga keeksistensiannya di dalam persaingan pasar yang semakin ketat dengan melakukan promosi melalui media elektronik. PT Unilever Indonesia Tbk tidak hanya melakukan promosi melalui media elektronik, tetapi juga melalui media cetak, sponsorship, mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk dari PT Unilever seperti kecap bangau, Pepsodent, Lifebuoy, Bovita, dan lain-lain. Karena jika promosi hanya dilakukan melalui media elektronik, maka PT Unilever Indonesia Tbk tidak akan mendapatkan keuntungan yang optimal. Masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkat sosial yang beragam. Jika perusahaan tidak bisa menyentuh semua kalangan, maka perusahaan tidak dapat berkembang pesat. Makna dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan juga harus bisa dipahami oleh berbagai kalangan dan usia, karena iklan adalah salah satu cara promosi yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. B. Diferensiasi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru dan menarik, dan Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan botol kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasannya. C. Menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan. Juga melakukan tanya jawab kepada para konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh.
yang dia adalah kepemimpinan harga rendah. PT Unilever melakukan penetrasi harga yang cukup rendah, namun produksinya memiliki kualitas yang bagus. Hal inilah yang membuat Unilever dengan mudah memasuki pangsa pasar yang ada di Indonesia. Sistem manajemen lingkungan harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang produksinya bersentuhan langsung dengan alam atau lingkungan hidup. Sebaiknya sistem manajemen lingkungan semakin didorong oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat agar lebih banyak lagi kontribusi yang dilakukan dalam melestarikan lingkungan hidup. Analisa SWOT, yaitu satu kekuatan. Satu, strategi promosi produk PT Unilever Indonesia Tbk sangat efektif dengan menampilkan model-model yang terpikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen atau lebih spesifik kepada konsumen perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut, dan biasanya menggunakan artis atau toko yang sedang populer untuk menggait konsumen. Kedua, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, deterjen, dan es krim. Ketiga, PT Unilever Indonesia memiliki perencana yang baik dan kerjasama erat dengan pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Keempat adalah PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Kelima, PT Unilever Indonesia Tbk mempunyai moto Operation Excellence with No Compromise on Quality, yaitu Unilever dapat menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produknya sendiri. Kelemahan. 1. Saat konsumen mengajukan kritik, maka akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari setiap call center, karena banyaknya departemen yang menangani kritik dan saran produk. Kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 3. Terlalu banyaknya jumlah karyawan. Keempat, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Kelima, karena kurang kuat dalam pengemasan produk, banyak terdapat pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Kelemahan. 1. Saat konsumen mengajukan kritik, maka akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari setiap call center, karena banyaknya departemen yang menangani kritik dan saran produk. Kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 3. Terlalu banyaknya jumlah karyawan. Keempat, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Kelima, karena kurang kuat dalam pengemasan produk, banyak terdapat pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Peluang. 1. Tingginya selera konsumen. 2. Mudahnya bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan bahan baku sesuai kebutuhan produksi. 3. Dukungan dari pemerintah lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat. Keempat, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat. Dan kelima, luasnya potensial market. Ancaman. 1. Kenaikan biaya bahan baku. 2. Kondisi perekonomian turun. 3. Maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk. Keempat, penghapusan subsidi BBM. Kelima adalah produk pesaing yang harganya lebih rendah. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam PPT-nya ada salah pengetikan. Saya akhiri, terima kasih.